الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan senantiasa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat ini, khatib ingin mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Musibah akan terus ada, silih berganti. Karena memang itulah tabiat hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling bagus amalannya. Selama kehidupan itu masih ada, selama kita hidup di dunia pasti akan datang ujian, karena memang itulah tabiat kehidupan. Ikhwatal iman, akan tetapi perlu kita resapi bahwa setiap kesedihan, kedukaan, musibah, cobaan, baik itu menimpa diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, demi Allah, kesedihan-kesedihan itu datang karena ada yang mengundang. Prahara, kesedihan, kekalutan hidup itu menghampiri kita karena ada yang mengundang, tidak datang dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja yang menimpamu, fabima kasabat aydikum, itu semua karena ulah-ulah tanganmu. Kenapa prahara itu datang? Kenapa kesempitan hidup itu datang? Kenapa duka itu datang? Mengapa ketidaknyamanan hidup itu datang? Itu karena dosa kita. Dan Allah sudah mengatakan itu, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja yang menimpamu itu karena ulah tangan. Ini adalah materi yang sering saya ulangi di tempat ini dan akan terus saya sampaikan untuk mengingatkan diri kita semuanya. Prahara itu belum hilang, virus ini masih ada. Dan ujian-ujian selain itu pun masih ada. Maka kita harus pandai-pandai menyikapi musibah yang terjadi ini. Lihatlah para salaf dahulu. Hasan al-Basri meriwayatkan, dahulu ada seorang salaf berjalan, tiba-tiba tertusuk duri di kakinya. Maka seorang salaf ini mengambil duri dari kakinya dan berkata, "Wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin." Wallahi demi Allah, wahai duri, aku tahu
tidaklah engkau menusuk kakiku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Para salaf itu dulu orang yang paling pekah kalau diingatkan Allah. Meskipun hanya tertusuk duri, para salaf paham bahwa itu karena dosa yang ia lakukan. Padahal itu cuma duri. Dulu para salaf mengatakan, aku pernah berbuat maksiat, maka aku jumpai efek dari maksiat itu adalah perangai yang buruk dari istriku dan perangai yang buruk dari kuda tungganganku. Itulah para salaf. Mereka langsung paham ketika ditegur Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung introspeksi diri. Maka ikhwatal iman, bagaimana cara kita menyikapi musibah ini? Musibah tidak datang kecuali karena dosa yang kita lakukan. Maka dari itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. "Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Dan tidak diangkat musibah kecuali dengan taubat. Maka hendaklah kita terus mengintrospeksi diri kita, mendekatkan diri kepada kita. Tidak ada yang menyelamatkan kita dari murka Allah kecuali dengan berlindung kepada Allah. Jika engkau takut dengan ular, jangan dekat-dekati ular. Jika engkau takut dengan kekejaman makhluknya Allah, jangan kau dekat-dekati makhluk itu. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin selamat darinya, dari murkanya, kembalilah kepadanya. Karena kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaannya. Seberapapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita mau datang kepada Allah, minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah tidak pernah menolak permintaan maaf kita. Maka ikhwatal iman, bagaimana cara kita keluar dari musibah ini? Belajarlah dari Nabi Yunus. Nabi Yunus melakukan 3 hal ketika dirinya diberi musibah yang tidak ada mungkin makhluk Allah yang tertimpa seperti beliau. Beliau adalah satu-satunya nabi yang pernah dimakan ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam. Ada 2 orang yang diceritakan dalam Al-Quran tenggelam. Ada 2 orang yang dinyatakan tenggelam dalam Al-Quran. Yang satu adalah musuhnya Allah, yang satu adalah kekasihnya Allah. Fir'aun tenggelam, Allah tidak menyelamatkannya. Nabi Yunus alaihissalam tenggelam, tidak cukup tenggelam, dicaplok ikan paus. Di saat seperti itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Dan Nabi Yunus melakukan 3 hal, yang mana 3 hal ini harus kita pegang apabila kita ditimpa musibah. Dalam perut ikan paus, di tengah kegelapan samudra yang luas, Nabi Yunus berbisik kepada pemilik langit, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus yang saya sebutkan tadi kecuali Allah mengabulkan permohonannya. Dan kalau kita perhatikan, doanya Nabi Yunus tadi itu terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama adalah la ilaha illa anta. Yang kedua adalah subhanaka. Yang ketiga adalah inni kuntu minadz zalimin. 3 inilah yang harus kita miliki saat ini agar Allah keluarkan kita dari musibah. Yang pertama adalah la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Artinya enggak ada yang bisa nolong kita dari petaka ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita dari kedukaan, kegelisahan, ketidaknyamanan kecuali Allah. Makanya poin yang dipakai doa oleh Nabi Yunus yang pertama adalah la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Artinya apa? Ketika kau ditimpa musibah, kuatkan tauhidmu, bahwa tidak ada yang menolong kamu kecuali Allah. Itu maksudnya Nabi Yunus, mengajari kita untuk bertauhid ketika dikala musibah datang. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Gak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Artinya kalau kita kena musibah itu segera engkau tauhidkan Allah.
Segera datangi pintu yang tidak pernah menolak dirimu. Apabila pintu-pintu dunia sudah tertutup, apabila manusia sudah menutup rapat pintu-pintu mereka tidak mau nolong, ingat, ada pintu yang tidak pernah menolak dirimu, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Apa yang menimpaku bukan karena engkau zalim ya Allah. Kondisiku terpuruk seperti ini bukan karena engkau zalim ya Allah, karena engkau subhanaka, engkau maha suci. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini, gundah gulana kesedihan ini, karena apa? Karena poin yang terakhir, inni kuntu minadz dzalimin. Ini semua terjadi karena kedzaliman yang aku lakukan. Nomor 3 adalah mengakui dosa. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak berkata seperti ini, ya Allah, bebaskanlah aku dari perut ikan paus ini. Tidak seperti itu doanya. Tapi doanya adalah la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Apa yang menimpaku bukan karena kedzalimanmu ya Allah, karena engkau maha adil. Tapi ini semua terjadi karena inni kuntu minadz dzalimin. Ini semua terjadi karena kedzalimanku. Semua musibah itu karena kedzaliman yang kita lakukan. Dan itu dilakukan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus sudah berdoa dengan doa itu, pertama melaksanakan tauhid, kedua mensucikan Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, di antara zikir yang paling baik ketika tertimpa musibah adalah bertasbih. Inilah sunnahnya Nabi Yunus alaihissalam. Mentauhidkan Allah, terus subhanaka, mensucikan Allah, terus inni kuntu minadz dzalimin, mengakui dosa. Makanya panjenengan, sampean kok jumpai keluarga kok semerawut, anak kok liar, istri tidak menyenangkan hati kita, rumah tangga hampir berantakan. Wallahi itu tidak terjadi kecuali karena dosa yang kita lakukan. Segera lakukan 3 hal ini. Pertama, tauhidkan Allah, bertasbihlah kepada Allah. Yang nomor 3 adalah mengakui dosa. Apapun bentuk kesulitanmu, apakah perhara itu ada di bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anakmu, semua itu karena dosa yang kita lakukan. Apapun masalahmu, hamparkan sajadahmu dan bersujudlah kepada pemilik langit. Bisikkan hajatmu ke tanah dan zat yang ada di atas langit mendengarnya. Ikhwatal iman, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini saya ingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah juga semuanya pada khutbah yang kedua ini untuk selalu masih kita harus waspada. Kita jangan meremehkan tentang masalah Covid-19, tapi juga jangan ketakutan yang berlebihan. Kaum muslimin harus bertawakal kepada Allah, dan tawakal itu rukunnya ada 2. Ini banyak orang yang gak paham makna tawakal. Tawakal tidak dikatakan tawakal kecuali 2 rukunnya terpenuhi. Rukun tawakal yang pertama adalah al-i'timad 'ala Allah, bersandar hanya kepada Allah. Berdoa, minta tolong sama Allah, itu namanya bersandar kepada Allah. Tapi itu gak cukup. Ada rukun yang kedua dari tawakal, yaitu ahdus sabab al-ma'dzun fiha, yaitu mencari sebab-sebab yang diizinkan oleh agama, mencari sebab-sebab kesembuhan yang diizinkan agama, seperti sebab yang tidak melanggar syariat, bahkan didukung oleh ilmu pengetahuan, seperti kita harus selalu banyak mencuci tangan, memakai masker, atau kita pakai hand sanitizer. Ini dalam rangka mencari sebab. Jadi rukun tawakal ada 2. Yang pertama bersandar kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan. Tapi ingat ada yang nomor 2, yaitu mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan, bukan semua sebab. Karena tidak semua sebab itu dibolehkan. Seperti datang ke dukun minta jimat supaya gak kena corona, itu gak boleh. Itu sebab yang tidak boleh. Makanya sebabnya itu diberi batasan, yaitu sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan itu ada 2. Sebab syar'i, seperti minum zam-zam, minum habatus sauda,
berdoa, meruqyah diri, sebelum keluar membaca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu sebab syar'i. Yang kedua sebab qadari, sebab yang tidak didukung oleh dalil tapi didukung oleh ilmu pengetahuan. Itu pun disahkan dalam agama. Seperti kita minum vitamin, kita sering cuci tangan, kita pakai pelindung wajah dan seterusnya. Itu bagian dari sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan dua. Sebab syar'i yang didukung dalil dan sebab qadari yang didukung oleh sebab-sebab ilmiah. Terus kita tetap harus hati-hati, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah dan juga mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Filastin wa fi Suriya wa fi Myanmar unsurhum ya rabbal alamin. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba waz zina warfa'anna corona ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.